warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang lembaga pembiayaan khusus. Saya Rangga Aditya Wibisana, absen 18. Saya Christina Dina Aulia Manawa, nomor absen 8. Saya Zahra Purwamasari, nomor absen 23. Saya Gusti Bagus Rama, absen 13. Yang pertama ada pengertian. Berdasarkan informasi dalam laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengertian lembaga jasa keuangan khusus adalah organisasi atau perusahaan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Tugas dan fungsi khusus tersebut berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Misalnya, seperti pembiayaan fleksibel untuk proyek, penyediaan pinjaman dana jangka pendek, atau pengelolaan dana. Selanjutnya ada macam-macam jasa keuangan khusus. Yang pertama, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Secara khusus, LPEI mengemban tugas untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional adalah untuk A. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional, B. Mempercepat peningkatan ekspor nasional, C. Membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor lain, dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Pembiayaan ekspor nasional yang diberikan oleh LPEI dalam bentuk A. Pembiayaan, B. Pinjaman, dan asuransi. Yang kedua, perusahaan pergadaian. Pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 PJOK 05/2016 tentang usaha pergadaian dimaksudkan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Kegiatan usaha utama perusahaan pergadaian meliputi A. Penyaluran uang peminjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, B. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia, yang C. Pelayanan jasa titipan barang berharga, dan pelayanan jasa taksiran. Kemudian perusahaan pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu seperti A. Kegiatan lain yang tidak terikat usaha pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi atau fee-based income sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. B. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK. Kemudian, perusahaan pergadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pergadaian pemerintah dan perusahaan pergadaian swasta. Perusahaan pergadaian pemerintah adalah PT Pegadaian atau Persero sebagaimana dimaksud dalam Statblad tahun 1928 nomor 81 tentang Panduis Rechtsleitman dan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian menjadi perseroan atau Persero. Perusahaan pergadaian swasta adalah badan hukum yang melakukan usaha pergadaian. Bentuk badan hukum perusahaan pergadaian adalah perseroan terbatas atau koperasi. Modal di sektor perusahaan pergadaian ditetapkan berdasarkan lingkup usaha, yaitu sebesar 500 juta untuk lingkup wilayah usaha kabupaten atau kota, atau 2,5 miliar untuk lingkup wilayah usaha provinsi. Bagi pelaku usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan usaha pergadaian sebelum Peraturan OJK Nomor 31 dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lama 2 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak peraturan OJK ini diundangkan. Sedangkan bagi pelaku usaha pergadaian yang belum memiliki izin usaha, wajib mengajukan permohonan izin kepada OJK sebelum melakukan kegiatan usaha. Berikutnya, yang ketiga yaitu lembaga penjamin. Lembaga penjamin pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan dengan tujuan A. Menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka membantu usaha mikro,
kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. B. Meningkatkan akses bagi dunia usaha. C. Mendorong tumbuhnya pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis. Yang D. Meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor. Yang ke E. Mendukung tumbuhnya perekonomian nasional. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional. Kemudian yang nomor 4 yaitu perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk melakukan pembiayaan dimaksud, pemerintah telah mendirikan PT Sarana Multigria Finansial Persero, selanjutnya disingkat PT SMF Persero. PT SMF merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan atau KPR. Jalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan untuk melakukan pembiayaan dimaksud. Pemerintah telah mendirikan PT Sarana Multigria, selanjutnya disingkat PT SMF, merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Lalu yang selanjutnya ada PT Permodalan Nasional Madani Persero. PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNM adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PT PNM Persero didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan. Persero dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Dalam mewujudkan komitmen perusahaan, PT PNM menetapkan tujuan-tujuan strategis sebagai berikut. A. Meningkatkan posisi dan peran perusahaan sebagai penyedia jasa pembiayaan dan jasa manajemen yang didukung oleh kelengkapan produk dan layanan, baik layanan keuangan konvensional maupun syariah bagi sektor UMKMK, serta pelayanan secara langsung kepada usaha mikro kecil dan atau bermitra dengan bank perkreditan rakyat atau syariah, koperasi jasa keuangan atau syariah, dan lembaga lainnya. B. Mewujudkan pertumbuhan aset dan laba, serta optimalisasi struktur permodalan. C. Melaksanakan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan infrastruktur, organisasi, dan proses bisnis. Dan D. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya perusahaan yang kondusif. DPT PNM memiliki 5 bidang usaha yang terdiri dari 1. Unit layanan modal mikro, ULAMM merupakan program yang memberikan pelayanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil. ULAMM diluncurkan pada Agustus 2008 dan telah dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, dan dukungan pengelolaan keuangan serta akses pasar bagi nasabah. 2. Membina ekonomi keluarga sejahtera merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Program yang diusung pada tahun 2015 ini telah dilengkapi dengan pendamping usaha secara berkelompok. Yang ketiga ada pengembangan kapasitas usaha atau PKU. PKU merupakan layanan pendamping dan pembinaan kepada para pelaku UMKM di Indonesia. PKU terdiri dari 2 jenis kegiatan usaha yaitu A. Pelatihan nasabah ULAMM, pelatihan yang ditunjukkan khusus bagi nasabah ULAMM. Pembinaan klaster, pembinaan yang didasarkan pada pengelompokan klaster. Yang keempat ada jasa manajemen. Jasa manajemen menghadirkan 2 aktivitas, yaitu jasa manajemen untuk penguatan lembaga keuangan dan jasa manajemen untuk sektor RI
IL, dan yang terakhir ada program kemitraan. Program kemitraan merupakan program penopang pemberdayaan UMKM di Indonesia. Program ini ditunjukkan bagi berbagai jenis mitra binaan didukung dengan dua pola pembiayaan, yaitu secara konvensional dan syariah. Yang keenam, PT Dana Reksa Persero. PT Dana Reksa Persero diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang pernyataan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan pada tanggal 27 Desember 1976. Dana Reksa didirikan dengan maksud dan tujuan: A. Mendorong masyarakat berinvestasi di pasar modal dengan menyediakan beragam produk dan layanan yang terbaik. Yang B. Membantu sektor usaha dengan meningkatkan nilai melalui transaksi dengan instrumen pasar modal. Yang C. Meningkatkan nilai tambah perseroan dengan cara konsisten menerapkan tata kelola yang baik. Dan yang D. Turut memajukan perekonomian Indonesia melalui peran aktif di industri pasar modal. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, PT Dana Reksa Persero memiliki 4 entitas anak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor bisnis jasa keuangan sebagai berikut. Yang pertama, PT Dana Reksa Sekuritas. Yang kedua, PT Dana Reksa Investment Management. Dan yang ketiga, PT Dana Reksa Finansi. Dan keempat, PT Dana Reksa Capital. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.